17 dibaca laki-laki, 18 dibaca perempuan. Kita gantian sampai ayat 21. 1, 2, 3. Perempuan, ya, sekian jauh pembacaan kita di hari Pentakosta ini, hari pencurahan roh. Kita belajar di bawah satu tema, Bapa mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Bapa mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Saudara, murid disuruh menanti-nanti ketika Yesus terangkat naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yesus telah berjanji, aku akan pergi, tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan mengirim penolong yang lain. Teks Yunani berkata, Parakletos, pembela yang akan menemanimu, membelamu. Dan Yesus berkata, pada waktu Roh Kudus tercurah, pada waktu itu kamu tahu, aku tinggal di dalam kamu. Nah, ini yang berat, saudara. Karena kita punya Tuhan tinggal di dalam diri kita. Mengapa saya berteriak kekudusan hidup? Karena Tuhan tinggal dalam diri kita. Kecuali kalau Anda belum lahir baru, Yesus tidak tinggal dalam dirimu, oh terserah. Itu terserah. Karena Anda memang belum lahir baru. Anda belum menerima Yesus secara pribadi, terserah. Tetapi ketika Anda berkata, saya sudah terima Yesus, Anda lahir baru, tapi sekali-sekali Anda bilang kita mabuk dulu. Karena ini menjelang tahun baru. Itu saya tidak terima, saudara. Karena Yesus ada di dalam dirimu. Pada waktu itu kamu tahu, aku tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, ini penting. Saya dan saudara harus tahu bahwa Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita kembali ke perjanjian lama. Waktu orang berkumpul, hari ke-50 adalah pesta panen. Itu sebabnya tepat jadwalnya dalam skedul ilahi. Ketika orang berkumpul di Yerusalem, maka di saat itu juga Roh Kudus tercurah. Kalau Roh Kudus, kalau Pentakosta dalam perjanjian lama adalah pesta panen, panen gandum. Maka dengarkan baik, kalau Kisah Rasul 2 adalah panen jiwa. Amin. Jiwa, saudara. Itu sebabnya ada 3.000 orang bertobat. Nah, kalau kita mendapat pencurahan Roh Kudus, dengarkan baik, itu panen jiwa. Amin. Amin, saudara ya. Tuhan sudah kasih kami ayat. Waktu doa puasa hari Rabu, bulan November 2011. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allahnya. Waktu saya belajar di STTJ Free, dosen saya bilang pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali. Tapi setelah saya belajar Kisah Rasul, saya sekolah sampai S3, saya keliling-keliling lihat orang, belajar sejarah misi. Rupanya pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi.
Saya punya banyak bukti sejarah. Roh Kudus terus tercurah. Itu sebabnya saya menolong jemaat untuk menanti-nanti. Nah, apa yang terjadi? Anda harus siap ketika kita mendapat pencurahan roh. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah terjadinya mimpi dan penglihatan. Nah, Tuhan akan bekerja dengan medianya. Ayat 17-18. Boleh ada yang baca ulang? Ada yang bantu saya baca ulang? Ya, jadi ayat 1 itu peristiwa terjadinya pencurahan. Ya, pasal 2 ayat 1 itu peristiwanya. Lalu saudara, orang bilang mereka ini mabuk anggur. Ya kan Anda biasa lihat kalau di gerakan Pentakosta dan karismatik, tiba-tiba orang maju ke depan jatuh. Ya, dulu saya juga ikut menghakimi. Selang setan itu, setan. Hati-hati setan. Itu memang sesat, itu karismatik. Nah, saudara, itu bentuk manifestasi. Nah, saudara, Anda harus pegang ayat. Tuhan bekerja dalam supranatural melalui media yang ayat tulis. Jadi kita pegang ayat ya. Kita pegang ayat. Dulu waktu orang berjatuhan, saudara, saya masih di Jakarta, saya juga ikut menghakimi. Sangat hati-hati ke itu karismatik. Hati-hati ke itu Betel, hati-hati ke itu Betani, hati-hati ke itu Tiberias. Suka jatuh. Setan itu, setan. Nah, sekali waktu saya berdebat, diskusi di kelas program master di Institut Filsafat Teologi Jeffrey, Jakarta. Dosen saya bilang, tidak ada itu jatuh-jatuh, didorong. Nah, itu dosen saya namanya Dr. Yakob Tomatala, lulusan Fuller Seminari Pasadena, Amerika. Ya, karena kita mahasiswa, kita tidak bantah kan. Anda bisa bayangkan kalau kita mahasiswa bantah dosen, nilainya bisa 5. Jadi, saya bingung. Ini yang jatuh-jatuh ini perbuatan setan atau perbuatan Tuhan? Lalu teman saya bilang begini, Pak Apri kan suka KKR. Kemana-mana keliling KKR. Pak Apri coba. Kalau memang Pak Apri dorong dia jatuh, ya memang Pak Apri dorong. Kalau Pak Apri tidak dorong jatuh, bisa diuji kan? Oh iya ya. Nah, saya diundang saudara. Di satu gereja GBI di Kalimalang, Jakarta Timur. Nah, saya altar call, orang maju. Saya coba-coba turun. Saya waktu itu jujur coba-coba. Saya pegang saudara jidatnya pada jatuh. Wah, saya juga bingung. Karena ada yang tidak bangun-bangun. Jangan sampai sudah pergi nih. Kan? Nah. Lalu saya kembali sekolah. Saya tidak dorong jatuh. Lalu orang bilang itu kan karismatik. Memang itu karismatik. Suka jatuh-jatuh. Oh iya. Lalu saya diundang gereja Kemah Injil Bekasi. Saya coba lagi. Pendetanya namanya Filipus Kadin. Jadi orang tidak siap. Karena orang Kemah Injil tidak terima itu jatuh-jatuh. Lalu saya turun, saya tumpang tangan. Orang pada jatuh. Saya bingung, saya mau pegang, repot saudara. Apalagi ibu-ibu, gemuk lagi. Lalu saya kode-kode gembalanya, maju-maju, pegang-pegang. Dan saya jalan, semuanya saya tumpangi tangan, jatuh. Lalu saya pulang cerita di kampus, saya tidak dorong jatuh. Nah, memang itu Kemah Injil mulai berubah Pak Apri. Coba di gerejamu. Oh, ya. Saya waktu itu keliling saudara, namanya Safari KKR di Kalimantan Timur. Ada 10 gereja saya dulu mengundang saya untuk kebangunan rohani.
Saya punya jam terbang cukup tinggi saudara. Waktu pulang itu saya bawa uang puluhan juta. Itu sebabnya saya punya rumah di Batam. Tapi sudah dijual pakai beli ruko ini dulu. Nah saudara, saya coba lagi. Tepatnya di gereja saya di Berau. Saya altar call saudara. Saya turun tumpang tangan. Tidak ada orang berjatuhan. Dan pagi itu saya heran. Orang yang berdiri juga di kursinya. Pada jatuh di kursinya. Saya pulang. Saya memang ketika Roh Kudus bekerja. Orang jatuh. Yang mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya biasalah sekolah teologi cari ayat. Setelah waktu Paulus menuju Damsik. Sebelum pintu gerbang Damsik. Tuhan dia melihat, Tuhan dia mendengar, Tuhan bicara. Maka Alkitab tulis, dia reba di dalam roh. Itu satu bentuk cara Tuhan bekerja untuk memberitahu Anda bahwa dia hadir di situ. Nah, saudara, teks kita bicara pada hari-hari terakhir. Hari ini dan selanjutnya. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Dia tidak bilang kepada orang Kristen. Dia tidak bilang kepada gereja karismatik. Kepada semua manusia. Saya sudah periksa Yoel. Sama. Kepada semua manusia. Nah, saudara, waktu Roh Kudus tercurah kepada semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat. Jadi jangan heran ketika nanti terjadi pencurahan, tiba-tiba kita punya anak bernubuat. Dia menyampaikan nubuat. Nah, saudara, tarunamu, ini anak muda, orang muda, akan mendapat penglihatan. Nah, Anda akan mendapat penglihatan. Nah, saudara, yang saya temukan hari ini di YouTube itu, yang dapat banyak penglihatan, orang yang baru terima Yesus. Kita yang sejak kecil Kristen tidak terima penglihatan. Ya, apa itu penglihatan? Saya kasih contoh. Dalam Kisah Rasul 16. Nah, Kisah Rasul 16 itu waktu Paulus menuju Asia untuk menyampaikan Injil. Alkitab bilang Roh Kudus mencegah mereka. Lalu saudara, malam itu mereka bingung. Mengapa kami mau menginjili tapi Roh Kudus melarang, Roh Kudus mencegah. Lalu mereka mendapat penglihatan. Dari Makedonia, dari Eropa, ada suara yang berteriak, help me, help me, tolong kami. Lalu Paulus mengarahkan kapal itu menuju Eropa. Saudara menarik, ini menjadi diskusi panjang di sekolah teologi. Mengapa Roh Kudus mencegah Paulus ke Asia, lalu memberi penglihatan, akhirnya mereka menuju Eropa. Dengarkan baik, dalam rencana kekekalan ilahi, Eropa menjadi bangsa ekspansi. Orang Batak mendengar Injil karena Jerman. Australia mendengar Injil karena Inggris. Orang Toraja mendengar Injil karena Belanda. Orang Ambon mendengar Injil karena Portugis. Orang Manado mendengar Injil karena Belanda. Bangsa Eropa adalah bangsa ekspansi. Semua berangkat dari sebuah penglihatan. Nah, saudara, kita mendapat penglihatan. Lalu saudara, kita mendapat mimpi. Mimpi ini mimpi profetik. Saya perlu jelaskan ke jemaat baik-baik supaya kita tidak dituduh sesat. Ya kan, orang biasa hati-hati kok di situ. Dia cerita mimpi. Jangan sampai keluar nomor.
Waktu kami di Cibinong, ada kuburan keluarga di belakang rumah. Di samping gereja. Kuburan Cina. Waktu kami baru pindah, saya tidak beritahu Ibu Gembala. Karena saya takut saya pikir nanti dia takut. Jadi kami baru pindah ke Cibinong. Ibu Gembala pergi buang sampah. Saya ke puncak karena ada pelayanan, puncak Bogor. Lalu Ibu Gembala pergi di mana tempat buang sampah? Saya di sana. Dia pergi agak sore maghrib. Dia pergi buang sampah, dia kaget karena semua kuburan. Dan waktu pulang dia marahi saya. Kau tidak bilang mau di situ kuburan. Saya bilang, saya pikir jangan sampai kau takut. Sekali waktu Ibu Gembala sakit, saya pergi beli obat jam 2 subuh di Jalan Raya Bogor. Nah saudara, saya naik ojek. Saya turun di pinggir jalan, di depan gereja. Lalu ojek itu tunggu saya, lihat saya. Saya pikir kurang. Malah saya bayar cukup mahal, 20.000. Emang jam 2 subuh. Dia tinggal lihat saya. Akhirnya saya kembali. Sang Pak, bayar ojeknya tidak cukup. Oh cukup Pak, cukup. Sang Bapak tunggu apa lagi? Saya mau lihat Bapak mau kemana? Ya ke rumah saya Pak, itu rumah saya. Oh, samanya kenapa Pak? Tidak, soalnya dekat rumah Bapak itu ada kuburan. Saya pikir Bapak menuju kuburan. Enggak Pak, itu rumah saya. Nah saudara, memang di situ orang takut saudara. Dan ini cerita ya. Ada jemaat saya, dia orang Katolik, saya berkati di Jogja. Memang dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Rupanya setan ini saudara, ada yang baik-baik, ada yang jahat. Ya, menurut ceritanya. Yang baik-baik yang mana? Yang itu dulu Pak. Di dekat rumahnya Pak Pendeta. Sama masa iya. Kami kunjungi rumahnya cukup jauh dan dia antara kami pulang tengah malam memang dengan ibu. Dan dia lihat. Sejak dia bilang begitu, saya tidak berani pulang malam. Ya. Nah, tetangga kami ini orang Cina, saudara. Lalu selalu bilang begini, Pak Pendeta dengan ibu mau kemana? Sang anak jemaat meninggal mau dikubur. Pak, tolong hitung Pak ya, berapa yang pikul itu jenazah. Pikul itu peti. Saya bilang, seumur-umur saya baru ada orang tanya berapa yang pikul peti. Sang untuk apa Bu? Yang tidak, kita mau pasang nomor. Oh. Jadi kuburan di belakang itu saudara, tempat orang minta nomor, masyarakat di situ suka pasang nomor, hitung berapa orang yang usung jenazah. Jadi ya karena kita tetangga baik, saya memang kalau pergi orang mati saya hitung saudara. Oh 6. Saya kan tinggal pulang 6 orang Bu. Oh ya, nanti dia pasang nomornya saudara. Nah, saudara, itu dunia roh. Dan Anda harus tahu sedikit dan Anda harus bersentuhan. Tapi yang saya mau cerita dalam konteks ini, bagaimana Tuhan bicara, iblis bicara, Tuhan bicara, dan Paulus bilang, Anda harus punya kecerdasan spiritual untuk menguji segala roh. Mengapa Anda disuruh menguji roh? Supaya Anda tidak salah dalam menerjemahkan sesuatu. Apakah ini dari manusia? Apakah ini dari iblis? Apakah ini dari Tuhan? Anda harus cerdas secara spiritual. Bagaimana cerdas secara spiritual? Ketika Anda intim dengan Bapa. Anda tidak cerdas kalau Anda tidak punya kehidupan doa. Anda tidak cerdas ketika Anda tidak membangun mezbah dalam rumahmu. Nah, mungkin Anda sibuk melayani, tapi bukan itu jaminannya. Nah, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah,
Tuhan bicara melalui mimpi. Perlu jelas saudara, supaya kita tidak dituduh sesat. Kita pegang ayat, tapi dijelaskan secara teologis. Nah, Tuhan bicara melalui mimpi. Saudara, kalau Anda baru tidur, Anda mimpi, itu bunga-bunga tidur. Ya, itu semua orang mengalaminya. Contohnya, Anda olahraga sore, lalu Anda tidak minum Pocari Sweat, maka tubuh Anda kekurangan zat garam. Maka dipastikan malam itu Anda mimpi. Tetapi ada mimpi dari Tuhan. Dari Yusuf perjanjian lama sampai Yusuf perjanjian baru. Menerima firman nabi-nabi, para rasul menerima firman lewat mimpi. Jadi Tuhan bicara melalui mimpi. Dari Yusuf perjanjian lama sampai Yusuf perjanjian baru menerima firman dari mimpinya. Nah, bagaimana menguji mau mimpi itu dari Tuhan? Satu, biasanya dia mimpi jam 3 atau jam 4 pagi. Yang kedua, mimpi itu harus jelas jalan ceritanya. Yang ketiga, mimpi itu Anda dalam peristiwa mimpi itu mengenal orang-orang dalam cerita mimpi Anda. Lalu ketika Anda terbangun, Anda tetap ingat mimpi itu. Paulus bilang, ujilah segala roh. Kesimpulannya begini. Tuhan bicara melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Saya ulangi. Tuhan bicara melalui mimpi. Tapi tidak semua mimpi adalah suara Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Terjadi nubuatan, terjadi penglihatan, terjadi mimpi. Dan Anda harus siap saudara, bahwa Tuhan memakai Anda untuk menjelaskan firman melalui mimpi yang Anda tangkap. Mari kita buka Ayub 33 ayat 14 sampai 16. Ayub 33 ya. Bisa ada yang baca? Ibu Gembala baca? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya, kita satu-satu dulu, 14 dulu. Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Ayat 15. Dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Oke, 16. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya, jadi Tuhan bicara melalui mimpi, termasuk menegur kita melalui mimpi. Nah, saudara Anda pegang ini dan saya kasih bukti. Kalau Anda rajin nonton YouTube, orang akan bilang di YouTube begini, nggak ada yang beritahu saya Yesus itu, tapi dia datang sendiri dalam mimpi saya. Bagaimana mau dicegah? Yesus datang dalam mimpinya. Dia bilang mukanya tidak kelihatan, tinggi besar. Lalu dia bilang, saya yakin karena saya yang lihat kalender tetanggaku. Saya baru mengerti mengapa Yesus punya foto. Supaya kita tahu bahwa ketika ada mimpi dan penglihatan, itulah Yesus yang datang. Ini penting saudara. Anda akan mendapat suara Tuhan melalui mimpi profetik saudara. Nah,
ini yang terjadi, maka Tuhan menegur kita melalui mimpi. Nah, dalam sekolah-sekolah karismatik, orang diajar untuk menulis, dia punya jurnal mimpi. Nah, lalu diuji, betulkah ini dari Tuhan? Kalau sesuai dengan firman, ya. Kalau sama dengan yang lain, ya. Itu namanya dari Tuhan. Amin. Amin, saudara ya. Jadi akan terjadi mimpi dan penglihatan. Yang kedua, terjadinya mujizat. Ayat 19 sampai 20. Kembali ke Rasul 2, ada yang bisa baca? Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, saudara, terjadinya mujizat-mujizat, tanda ajaib di atas di langit, mujizat-mujizat di bawah di bumi. Saudara, mujizat adalah tanda supranatural. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya dalam anaknya Yesus Kristus. Supaya kita tahu bahwa memang Allah yang kita sembah ada. Amin. Saya kasih contoh. Saudara-saudara kita dalam agama suku di Toraja. Bertahun-tahun dia sembah Tuhannya. Lalu dia bilang ada surga namanya Puya. Puya itu di selatan. Di mana selatan? Daerah Endrekan. Dekat rumahnya Emping dan Diel. Mengapa orang Toraja dipotongkan kerbau waktu mati? Menjadi bekalnya untuk jalan menuju Puya. Dan katanya kalau masuk Puya harus ada bekal untuk diterima. Itu pemahaman. Tapi hari ini tidak bisa dibuktikan. Adakah Tuhannya? Tidak bisa dibuktikan kan? Mengapa? Karena tidak menyatakan diri. Lalu ditanya surganya di mana? Di selatan. Di mana? Di daerah Endrekan. Di mana? Adakah? Tidak bisa dibuktikan. Kalau dalam Kristus ada orang yang pergi ke surga. Saya dibawa ke neraka. Habis ke neraka ke surga. Ketemu Yesus bilang pulanglah. Waktumu belum selesai. Orang itu pulang. Lalu bersaksi. Ada. Mengapa? Karena Yesus menyatakan diri Allah untuk kita umatnya. Amin. Amin saudara. Kita punya Tuhan ada. Surganya ada. Jelas. Tidak diklaim-klaim dengan iman. Tidak. Jelas memang ada. Nah, saudara, saya tidak bercerita surga nanti lama. Yang saya mau cerita, mengapa harus ada mujizat? Mengapa harus ada tanda-tanda ajaib untuk membuktikan bahwa yang sedang bekerja adalah surga? Kalau pengajaran, kalau cuma pemberitaan firman, semua juga punya. Tapi dalam Kristus, Anda disertai dengan mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, supaya Anda yakin bahwa Anda memiliki kuasa supranatural. Mari kita buka ayat saudara. Markus 16. Ayat 17. Nanti Ibu Gembala baca. 17 dulu. Ibu Gembala baca lalu saya jelaskan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengutus setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, titik. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya dan
Saudara, bukan pendeta, bukan majelis. Saya dan saudara. Nah, mereka mengusir setan demi namaku. Anda harus bisa usir setan. Amin? Jangan setan yang usir Anda. Ya, saya ulangi. Anda harus bisa usir setan. Jangan setan yang usir Anda. Saya sudah berkali-kali cerita, saya usir setan di daerah Puncak Bogor. Pada mulanya temannya usir setan. Keluar engkau, keluar Lucifer, keluar dalam nama Yesus. Lalu anak perempuan itu bicara, setan bicara melalui anak perempuan. Bilang, saya tidak mau, kita teman. Bayangkan itu. Setan tidak mau keluar, dia bilang kita teman. Ya, ada pengalaman usir setan di situ, di kampus apa itu? Akbar. Kita menyanyi haleluya 36 kali. Gitarnya Andre putus. Anda menyanyi haleluya 12 kali, tambah lagi 24 kali, 36 kali. Setannya tidak mau keluar. Karena itu anak perempuan, maka saya suruh Ibu Gembala dan Ria yang tumpang tangan. Ria waktu itu takut. Oh iya, kita masih baru belajar waktu itu, saudara. Lama diusir. Saya sempat menyerah 3 kali diusir, tidak mau pergi. Saya mulai merenung dan tanya ulang teman-temannya. Lalu jemaat saya bilang begini, itu Pak Pendeta sekolah teologi terlalu tinggi. Ini tidak percaya ini. Saya malu, saudara. Kita usir lagi, kita usir. Akhirnya lepas. Saya tanya, kalian di gereja di mana? Tidak gereja pendeta. Oh, pantas. Temannya setan. Nah, saudara harus memiliki kuasa mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, bahasa baru ini Anda memiliki kemampuan seperti para murid orang Galilea bicara bahasa 16 bahasa orang yang berkumpul di Yerusalem. Nah, lanjut ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Saudara, ini penting saya luruskan. Karena ada orang ini pernah pakai ayat. Ini pemala, saudara. Di kerjanya, dia minum baygon, dia pegang ayat ini. Baru sedikit langsung menggelepar. Dibawa lari ke rumah sakit. Bukan begitu maksud ayatnya. Kalau Anda tidak tahu, Anda diracuni orang. Karena Anda pergi memberitakan Injil. Sekalipun Anda minum racun maut, Anda tidak akan mendapat celaka. Seorang pendeta, saya sebut namanya karena sudah meninggal, namanya Bapak Daniel Patampang. Dia melayani di satu gereja Injili di daerah Kolaka Utara. Kalau Anda rajin masuk di grup Hima Doa Berantai, ada pendoa sapat dari Kolaka Utara. Dari daerah situ, tapi bukan pendeta itu. Pendeta yang itu sudah meninggal. Tiap hari Jumat, dia ke Pomala. Dan saya semangat pergi kebaktian doa. Kebaktian doa orang tua. Saya jalan kaki cukup jauh. Hanya mau pergi kebaktian doa. Karena jumlah orang kebaktian doa sama dengan jumlah orang gereja. Itu di gereja kami dulu. Lalu dia bersaksi. Mau sering kali dia diracuni orang. Sering kali dia mau dibunuh orang. Daerah Kolaka Utara sampai Malini ada daerah Kahar Musakar. Anda tahu sejak. Nah, dia pendeta. Jadi beberapa peristiwa yang dia cerita, ketika dia diundang singgah ke rumah orang untuk diracuni, maka terjadi tanda-tanda ajaib. Kalau dia disajikan kopi, di kopi itu ada racun, dia baru mau minum, gelas itu pecah.
Anda bisa bayangkan? Karena di kopi itu ada racun, dia baru mau minum, gelas itu pecah. Kalau dia diracun dengan makanan, dia baru mau makan, piring itu terbang. Itu dia saudara, ada kuasa, ada perlindungan Tuhan. Itu namanya tanda-tanda ajaib. Nah, saudara, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Ini Anda nonton kan? Tapi saya mau dorong Anda untuk Anda yang melakukannya. Jadi kalau Anda pergi doakan orang sakit, pegang, tumpang tangan. Pegang kepalanya, pegang pundaknya, atau pegang yang sakit. Saya kalau pergi dengan ibu gembala, lalu itu perempuan, ibu gembala yang tumpang tangan, saya berdoa. Jangan saudara pergi berdoa, Pak Pendeta, saya berdoa dari belakang pintu saja. Saya punya doa tembus pintu. Anda pegang tumpang tangan. Itu. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ayat 19. Ayat 20. Ya, jadi maksud tanda-tanda ajaib, mujizat dan kesembuhan, ini dia. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kalau kita pergi bawa firman, ada mujizat yang mengikutinya. Supaya orang yakin bahwa betul ini ada kuasa surga yang bekerja. Saya dulu sering kedatangan tamu dari Afrika Selatan. Namanya Pastor Ricky Becker. Yang undang itu namanya Caritas Ministry. Tapi selalu singgah di sini untuk kita KKR. Nah, saya temani dia ke Pendolo, Sulawesi Tengah. Ini hujan keras. Tapi orang tidak mau pindah. Tetap saja pakai payung di lapangan itu. Dan karena banyaknya orang, setelah dia khotbah dia turun. Dia turun. Ini yang saya mau cerita. Nanti Anda terjemahkan cerita saya. Lalu karena berkerumun, sulit diatur. Lalu dia bilang, Pak Pri suruh mereka berbaris. Lalu berbaris saudara. Untuk satu-satu didoakan. Nah ada orang Toraja. Di Pendolo, Sulawesi Tengah, buta. Saya lihat. Nanti Anda terjemahkan cerita ini. Bapak Pastor Ricky Becker meludahi tangannya. Meludahi tangannya. Lalu tumpang tangan di mata orang itu. Dia bahasa Toraja. Tanya istrinya. Karena istrinya pegang payung juga. Saya pegang payung untuk Ricky Becker. Dia bahasa Toraja. Dia bilang begini, kenapa bahasa mak? Istrinya bilang, air hujan pak. Padahal ludahnya itu Ricky Becker. Ya, saya saksinya. Waktu dijama, akhirnya dia melihat. Dia senang sekali. Orang tepuk tangan. Saya saksinya. Dia melihat. Di peristiwa yang sama. Ada orang buta. Ditumpangi tangan. Lalu matanya terbuka. Lalu dites, disuruh membaca. Dia pak lihat, baca ini, baca. Tidak bisa membaca. Apanya dia buta huruf. Iya, saudara. Ya. Ini yang saya lihat, saya saksi di lapangan. Bahwa tanda-tanda ini akan meneguhkan, menyertai pemberitaan firman. Anda akan melihat ke depan. Mengapa orang terima Yesus? Karena dia lihat mujizat,
terjadi. Karena dia melihat kuasa sorga turun dan orang melihat tanda-tanda ajaib. Mengapa Pastor Andi Simon ditutup di Balikpapan? Mengapa? Karena ada orang sus, ada orang lain menerima Yesus. Bagaimana mau dicegah sorga yang bekerja? Amin. Amin. Anda harus pegang. Mau mujizat itu pasti masih terjadi. Yang ketiga, yang terakhir. Terjadinya pertobatan. Ayat 21. Kita baca semua. 1, 2, 3. Nah, terjadinya pertobatan. Mari kita buka Yoel pasal 2 ayat 32. Yoel pasal 2 ayat 32. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini yang terjadi saudara. Terjadi mimpi dan penglihatan. Terjadi mujizat. Terjadi orang yang berseru. Barang siapa yang berseru akan diselamatkan. Amin. Saya kasih Anda ayat. Supaya Anda yakin bahwa tuayan ini memang miliaran jiwa. Filipi 2 ayat 10. Kita poin ketiga ini baca ayat saja lalu saya tutup dengan satu ilustrasi. Ibu Gembala baca. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan segala lidah mengaku. Amin. Semua akan mengaku. Semua mengaku. Yesus adalah Tuhan. Ini ayatnya. Nah, saya kasih bukti perjanjian lama. Bahwa tuayan itu miliaran. Yesaya 66 ayat 23. Yesaya 66 ayat 23. Kita baca semuanya. 1, 2, 3. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. Amin. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Dia tidak mau ada jiwa yang binasa. Maka seluruh umat manusia datang menyembah dia. Mengapa saya berteriak tuayan miliaran? Ayat ini. Satu lagi. Supaya Anda semakin yakin. Wahyu 9 ayat 7. Wahyu 9 ayat 7. Oh, terbalik. Wahyu 7 ayat 9. Biasa pendeta sudah tua ya. Wahyu 7 ayat 9. Ya, kita baca bersama supaya Anda pegang dan bawa ayat ini pulang. 1, 2, 3.
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. 1 miliar masih terhitung, amin. 2 miliar masih terhitung. Wahyu bilang tak terhitung banyaknya. Saya tidak mengada-ada ketika berteriak di sini tiap minggu. Tuhan ini miliar jiwa. Nah, saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini. Ada orang di Kansas, Amerika. Namanya Bob Jones. Bob Jones. Dia memiliki karunia kenabian. Karena dia punya karunia kenabian, maka dia bernubuat. Tahun 1983, dia bernubuat. Mau akan terjadi tuayan miliaran jiwa. Itu nubuatnya. Dan ada 3 tanda yang mendahului nubuatan itu tergenapi. Kalau 3 tanda ini terjadi, nubuatan itu akan tergenapi. 1. Bahwa negara Amerika akan melegalkan perkawinan kaum homo dan lesbi. Itu nubuatannya. Tahun 1983. Bahwa negara Amerika akan melegalkan pernikahan homo dan lesbi. Dan hari ini ada gereja di Amerika yang memberkati homo dan lesbi. Ada di Korea, ada di Singapura, ada di Bali. Teman saya sekolah S3 bilang, sekali waktu saya diundang orang untuk pemberkatan nikah di sebuah taman. Dan dia bilang, apakah Pak Pendeta siap? Bisa tolong kami? Ya. Saya bayar Pak Pendeta 30 juta. Saudara, pendeta diundang hanya memberkati 30 juta. Dia semangat, saudara. Masuk di lokasi itu, dia baca, saudara, yang menikah John dan Martin. Dia lari pulang, saudara. Ya. Nubuatan ini bilang, pemerintah Amerika akan melegalkan pernikahan homo dan lesbi. Jangan bersentuhan dengan dunia ini, saudara. Di pusat neraka itu, orang yang sudah pergi ke neraka, lihat, yang paling banyak menjerit di tengah-tengah api neraka, homo dan lesbi. Yang kedua, nubuatan tuayan miliaran jiwa itu tergenapi ketika ada pil yang disempurnakan untuk abortus provocatus. Dan hari ini ada pil di Amerika, saya tidak tahu namanya. Anda hamil di luar nikah berapa bulan pun pasti gugur. Pil itu disempurnakan. Akhirnya memang bisa menggugurkan janin dalam kandungan. Waktu nubuatan ini disampaikan tahun 1983, orang mengejek dia. Mana mungkin. Tapi hari ini pil itu ada di Amerika. Biar orang hamil 6 bulan bisa gugur itu janin. Dan yang ketiga, nubuatan itu bilang begini. Petani-petani di Cina akan menonton pujian penyembahan lewat jam tangan mereka. Petani-petani di Cina akan menonton pujian penyembahan 24 jam lewat jam tangan mereka. Dan hari ini jam tangan itu ada dijual, saudara. Anda bisa menyaksikan lewat jam tangan Anda. Jam tangan seperti televisi yang memuat pujian penyembahan 24 jam. 3 tanda ini yang mendorong kita hari ini bahwa nubuatan miliaran jiwa itu akan tergenapi. Saudara, kita kembali ke Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2
ayat 21. Mari pemain musik maju ke depan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari saudara, keluarga Kima yang saya kasihi, mari terus berdoa. Mau kita menanti-nanti pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Supaya apa yang termuat dalam Kisah Rasul 2 tadi, 17 sampai 21 terjadi di Kima. Mari kita masuk, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita masuk dalam perjamuan kudus.